Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman kita semua. Perkenalkan kami dari grup Smart Humidifier, di mana kelompok kami terdiri dari Muhammad Al-Farizi, Abdullah Fuad Hasan Ali Hakim, Juan Felix, dan saya sendiri Ilmi Nafian Gazana. Di sini kami akan memodifikasi Smart Humidifier dan kami jadikan sebagai ide penjualan kami. Selanjutnya rencana usaha. Dalam rencana usaha kami akan yang pertama memodifikasi humidifier biasa menjadi smart humidifier. Yang kedua melakukan uji coba ke orang terdekat sebagai media promosi, dan yang ketiga adalah menyebarluaskan produk melalui sosial media. Selanjutnya untuk rencana manajemen akan dijelaskan oleh Hakim. Saat ini kami memiliki rencana jangka pendeknya, itu kami akan menambahkan pengalaman kerja di dalam usaha bisnis dan meningkatkan kreativitas. Pada saat ini kan kami belum memiliki pengalaman untuk melakukan usaha, jadi sehingga kami akan pertama kali untuk menambahkan pengalaman dahulu. Lalu rencana selanjutnya kami akan menjadi seorang pengusaha muda yang akan sukses, yang dimana semua plan telah tersusun dengan rapi. Lalu rencana jangka panjangnya, kami akan meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha ini untuk menjaga bisnis ini akan berjalan seterusnya. Lalu selanjutnya, target pasar kami yaitu jika dilihat dari umur dilihat dari umur, mungkin semua umur bisa menggunakannya, yaitu dimulai dari balita, anak-anak, hingga ke orang dewasa, hingga lansia. Lalu penggunaan alat ini lebih tepatnya yaitu rumah yang memiliki kamar atau ruang tamu, lalu kantor, rumah sakit, dan ruangan yang kering. Lalu kondisi di saat menggunakan alat ini itu pada saat siang hari, malam hari, ruang AC, dan juga jika kita lagi sakit dan alergi. Lalu selanjutnya, baik, strategi pemasaran, platform pemesanan, dan metode delivery. Kami memiliki dua strategi pemasaran, yakni online dan offline. Yang pertama itu online, kami memanfaatkan platform sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Untuk pengirimannya kita bisa melalui ekspedisi atau juga bisa cash on delivery sesuai janji. Yang kedua itu ada offline, kita bisa door to door atau buka stand, misalnya di stand alun-alun atau sebagainya. Selanjutnya ada manajemen sumber daya bisnis. Untuk sumber daya kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada manajer utama Ilmi Nafian Gazana. Selanjutnya ada 3 anggota bawahannya, Juan Felix sebagai manajer keuangan, Abdullah Fuad Hasan Ali Hakim sebagai manajer produksi, dan saya sendiri Al-Farizi sebagai pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilmi. Selanjutnya adalah aspek keuangan dan kelayakan usaha, di mana yang pertama akan dibahas adalah biaya modal kerja, yaitu bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan ada beberapa komponen, yaitu Arduino Uno, DHT11, humidifier, dan kabel jumper. Yang mana kalau ditotalkan semua harganya adalah 190.000. Selanjutnya untuk biaya dan keuangan akan dijelaskan oleh Juan Felix. Sini kita akan masuk ke bagian break even point, di mana yang pertama kali kita akan menjelaskan adalah fixed and variable cost. Yang pertama kita akan membahas masalah fixed cost, di mana yang pertama di sini adalah biaya gedung. Biaya gedung di sini, gedung yang digunakan adalah sebagai untuk tempat produksi ataupun sebagai stand untuk menjual barang tersebut. Nah, ini kami rencangkan yaitu sebesar 250.000 per bulan biaya sewanya. Kemudian ada gaji karyawan. Jika usaha ini memiliki masa depan yang baik, maka tentunya akan membutuhkan karyawan. Di sini kami rencanakan karyawan akan diberikan gaji sebesar 1 juta per bulan. Kemudian masuk ke bagian variable cost-nya, di mana di biaya bahan baku tersebut, ada revisi, yaitu sebesar Rp190.000, seperti yang sudah dijelaskan oleh
rekan saya Ilmi Nafian tadi sebelumnya. Kemudian ada biaya listrik dan telepon kira-kira sebesar Rp35.000 dan biaya pengiriman barang jika itu membutuhkan ekspedisi sebesar Rp5.000. Untuk Rp5.000 ini untuk pengiriman barang yang masih berada di wilayah Batam. Jika itu pengirimannya di luar Batam akan menyesuaikan dengan harga ekspedisi. Dari hasil yang sudah ditentukan, harga jual per unitnya berkisar sekitar Rp200.000. Setelah kita membahas masalah fixed cost and variable cost-nya, kita masuk ke BEP unit, di mana BEP ini adalah biaya tetap ditambah harga per unit dikurangi dengan biaya variabel. Semisalnya, harga biaya tetapnya itu adalah Rp1.250.000 dan harga per unitnya Rp200.000 dan biaya variabelnya Rp50.000. Jadi Rp1.250.000 ditambah Rp200.000 dikurang Rp50.000. Jadi kira-kira BEP unitnya itu sebesar Rp300.000, di mana titik impasnya itu berasal dari biaya tetap dibagi dengan biaya variabel, yaitu Rp1.250.000 dibagi Rp50.000, jadi titik impasnya itu berkisaran di nilai 156,3. Selanjutnya, kemudian kita masuk lagi ke bagian BEP. Dari hasil yang sebelumnya sudah kita bahas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk memperoleh titik impas dengan harga penjualan sebesar Rp200.000, maka sebuah usaha harus dapat menjual setidaknya 224 unit. Jadi jika jumlah penjualannya itu tidak sampai dari 224 unit, maka dapat dikatakan biaya produksi tersebut tidak bisa menutupi biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Jadi dari sini kita bisa narik kesimpulan bahwa untuk memulai suatu usaha kita harus bisa membagi antara BEP dengan variable cost dan fixed cost-nya. Selanjutnya. Oke. Kemudian ini adalah salah satu contoh pengelolaan keuangan. Misalkan target laba sebulan yaitu sebesar 2 juta, maka minimal penjualan yang harus dicapai yaitu dengan rumus harga tetap ditambah target laba per margin. Rp1.250.000 ditambah targetnya itu sesuai dengan yang sudah ditentukan 2 juta dibagi dengan 8.000, jadi BEP labanya 406. Dari nilai BEP ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk memperoleh laba sebesar 2 juta dengan harga penjualan sebesar 200.000, maka perusahaan harus dapat menjual sebanyak 406 unit. Nah, untuk memperoleh laba sebesar 406 ini akan disesuaikan dengan target laba yang sudah ditentukan. Semisalnya target labanya ini kita targetkan sebesar 3 juta, maka penjualannya itu harus lebih besar lagi dari 406 unit. Oke, segitu saja yang bisa kami jelaskan. Selanjutnya adalah video dari produk yang sudah kami modifikasi dan akan kami jual. Kami dari kelompok Smart Humidifier telah memodif humidifier biasa menjadi smart, di mana kami menggunakan sensor kelembapan udara dan yang dibaca adalah kelembapan udara ruangan. Jika nilai kelembapan kecil, maka alatnya akan otomatis menyala, dan ketika nilainya besar, maka alatnya akan otomatis mati. Berikut ini adalah data monitoring dari sensor kelembapan. Saat ini nilai yang terbaca oleh sensor adalah 73,10%. Maka dinilai segitu Smart Humidifier akan menyala. Di sini kami telah menentukan batas maksimal kelembapan yaitu 80%. Ketika kelembapan mencapai 80%, Smart Humidifier akan otomatis mati. Di sini kita akan menunggu mencapai nilai 80%. Nah, otomatis alat akan mati. Terima kasih. Dari tim Smart Humidifier,
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.